Baik, kali ini saya akan menjelaskan kebijakan overbooking room division bagian materi bagian 6. Jadi kebijakan overbooking ini adalah kebijakan penerimaan pesanan kamar lebih banyak daripada kamar yang tersedia. Dan kebijakan ini disebabkan oleh no-show atau pembatalan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Dan di kebijakan overbooking ini ada istilah yaitu yield management. Dan yield management ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menjual jenis kamar yang tepat kepada tamu yang tepat, harga yang tepat, dan di waktu yang tepat juga. Dan aplikasi yield management ini fungsinya memaksimumkan room rate ketika demand melebihi supply, dan ketika supply melebihi demand berusaha untuk memaksimumkan tingkat hunian kamar sekalipun pada tingkat harga rata-rata. Dan langkah keberhasilan pelaksanaan konsep yield management ini dilihat dari penekanan peranan SDM, dan yang memungkinkan sistem yield management ini berjalan adalah mengembangkan kultur atau budaya yield, membuat analisa terhadap keseluruhan permintaan, menciptakan adanya keterkaitan nilai harga, dan menentukan pangsa pasar yang tepat sesuai dengan produk yang dijual. Dan kita juga harus mengembangkan budaya yield tersebut, dan budaya yield tersebut dibagi menjadi dua, yaitu formal dan non formal. Dan yang formal adalah proses perekrutan karyawan, terutama pada tahapan seleksi, benar-benar selektif untuk memperoleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan informasi analisis. Demikian juga penempatan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Dan yang kedua, menggunakan kriteria kinerja yield management guna mengevaluasi kinerja front office dan usaha hotel secara keseluruhan. Yang ketiga, memasukkan yield management serta aktivitas kegiatan untuk memperkirakan ke dalam uraian tugas yang diberikan kepada calon karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah memperbaiki sistem remunerasi sebagai kontra prestasi meningkatkan kinerja operasional yang dihasilkan melalui yield management. Dan yang bagian non formal, yang pertama adalah memberikan contoh tentang komitmen yang tinggi terhadap aplikasi konsep yield management. Yang kedua adalah memberikan batas toleransi terhadap kesalahan tertentu, terutama pada tahap awal pelaksanaan yield management tersebut. Yang terakhir, memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaksanakan konsep yield management dengan baik, dan memberi penghargaan kepada karyawan yang memiliki ide atau kreativitas terhadap hal-hal yang baru untuk menunjang pekerjaannya di hotel tersebut. Membuat analisis terhadap keseluruhan permintaan kamar atau konsumen. Analisis permintaan adalah alat yang dipergunakan untuk memonitor dan menangkal tekanan internal ataupun eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mencapai penghasilan yang tinggi. Dan analisis ini meliputi kompilasi data dasar yang berkaitan dengan lokasi hotel, yaitu karakteristik lokal, demografi, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan sumber permintaan yang potensial di daerah hotel tersebut yang bersangkutan sebagai petunjuk sehingga diperoleh permintaan total secara kuantitatif. Dan saya percepat, dan yang terakhir ini ada untuk mendapatkan informasi akurat, maka diperlukannya berita-berita yang terkini dari surat kabar,
serta menjalin hubungan dengan birokrasi. Di room division ini bagian front office ada buku atau gambaran yang disebut cetak biru pelayanan tamu di room division. Cetak biru pelayanan ini adalah merupakan suatu gambar atau peta yang secara akurat menggambarkan sistem jasa, sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut dapat memahami dan melaksanakan secara objektif, terlepas dari apapun peranan maupun sudut pandang individualnya. Jadi di dalam cetak biru ini terdapat segala unsur aktivitas, langkah, dan prosedur dan interaksi secara visual yang menyangkut siapa melakukan apa, untuk atau dengan siapa, seberapa sering, dan dalam kondisi seperti apa. Dan tujuan dari cetak biru ini adalah yang pertama, agar setiap petugas dapat mengetahui tahapan-tahapan kegiatan mana yang merupakan kegiatan yang sangat penting atau kritis, dan kegiatan di mana tamu harus menunggu, serta kegiatan yang merupakan kegiatan pengambilan keputusan oleh pelaksana pelayanan tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi 6 ini. Terima kasih.